Baik, selamat pagi. Untuk pembelajaran 1 subtema 2 ini kita akan pelajari tentang kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Ya. Sebelum kalian menulis, kali ini Bapak akan bacakan teks eksplanasi sebagai berikut ya. Simak dulu. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk terbesar yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun MS di gelar bicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya, jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja, jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi yang saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin bisa menjadi sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Oke, berikutnya tugas kalian yang ini adalah tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, sudah ada di buku paket kalian seperti ini. Kita lihat paragraf 1, topik masalah. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf 2, menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi dapat menciptakan kosakata baru. Kemudian dari paragraf 3, Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kemudian paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Menguasai bahasa asing itu boleh, tetapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Seperti itu ya. Oke, sekarang berikutnya. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Nah, sekarang kalian akan berdiskusi. Cari temanmu, berdua saja, berpasangan. Diskusikan tentang jenis kerjasama yang dilakukan di Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, tuliskan seperti ini, Indonesia sudah melakukan banyak bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota terkait hal komunikasi. Nah, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Ini ada judulnya, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Tuliskan pada kolom tersebut, ya, ada di buku paket kalian. Yang pertama, bentuk kerjasama, kita lihat, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi.
Kemudian peran Indonesianya dalam kerjasama tersebut yaitu mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Baik, itu saja untuk materi hari ini, cukup singkat. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.